Pemirsa, skateboarders di trotoar Tamrin, Jakarta Pusat bikin heboh. Pemain skateboard itu ditertibkan karena melanggar protokol kesehatan dan melawan petugas Satpol PP. Peristiwa itu terekam kamera dan viral di media sosial. Aksi itu terjadi di trotoar depan Hotel Mandarin Oriental di Tamrin, Jakarta Pusat. Terlihat sejumlah petugas Satpol PP hendak membawa dua orang secara paksa skateboarders karena bermain di trotoar dan tidak mengenakan masker. Saya pulang. Iya, saya. Iya. Ikut apa maksa? Ini saya. Ini punya saya, Pak. Iya, kamu ikut juga. Saya nggak ngambil. Kamu saya sita. Loh, kok saya? Iya, sita. Karena kamu di sini. Nah, saya udah. Saya juga nggak tahu kalau nggak boleh. Bapak ikut. Saya juga nggak tahu kalau nggak boleh. Tanya dulu ya. Dulu. Ayo ikut. Pak, saya baru datang. Ya, ikut ke kantor. Kamu ikut. Kamu ikut. Kamu ikut ke kantor aja. Iya. Mas. Udah ikutin dulu. Ikut aja ikut. Pulang, Pak. Ikut aja. Soalnya ada kamu. Iya, saya nggak tahu. Boleh ikut. Saya nggak habis makan. Bohong lah. Ya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan perwakilan komunitas Jakarta skateboarding di Balai Kota. Hal ini untuk menindaklanjuti aksi viral Satpol PP menindak pemain skateboard di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat pada Rabu lalu. Hasil pertemuan ini salah satunya Anies memperbolehkan skateboarder bermain skateboard di atas trotoar. Syaratnya yaitu tidak mengganggu aktivitas pejalan kaki. Fiji menyampaikan para pemain skateboard diminta untuk terus menerapkan protokol kesehatan selama beraktivitas. Kedepannya Anies berjanji untuk segera membenahi area skatepark di ibu kota. Selain itu, Fiji menganggap permasalahan antara Satpol PP dan skateboarders telah selesai. Ia mengakui tindakan skateboarder yang tak mematuhi protokol kesehatan COVID-19 salah. Namun bukan berarti tindakan keras yang dilakukan Satpol PP dapat dibenarkan. Benar-benar introspeksi begitu ya buat dari Satpol PP-nya, mungkin tindakannya tadi terlalu keras, menyita skateboardnya dan sebagainya. Begitu, saya nggak tahu apakah sebelumnya sudah diingatkan secara verbal atau belum. Tapi kemudian juga buat para skateboarder ini juga mohon, meskipun Anda bermain skateboard begitu ya dan tadi sepi tidak ada orang, tapi tetap jaga protokol kesehatan. Tadi kita lihat ada satu yang baru memasang masker begitu kemudian didekati oleh petugas Satpol PP. Tapi saya benar juga apa kata Gubernur Anies tadi ya, bahwa mungkin memang Jakarta perlu lebih banyak skate park atau mungkin skate rink begitu. Jadi untuk menjadi tempat buat teman-teman skateboarder ini bisa ngumpul dan kemudian bisa main skateboard sepuasnya tanpa mengganggu. Kalau kita lihat kan sebetulnya taman-taman di Jakarta beberapa juga sudah menyediakan ya tempat-tempat buat skateboarding. Sayangnya memang karena pandemi memang sejumlah taman ditutup, tapi kita harapkan memang situasinya menjadi semakin baik dan para teman-teman skateboarder ini bisa bermain di tempat yang aman tanpa mengganggu kepentingan umum. Nah, Anies Baswedan pemirsa juga mengingatkan bagi siapapun yang ingin bermain skateboard untuk memanfaatkan skatepark. Nah, Anies menyebut saat ini sudah banyak tempat yang disediakan untuk menunjang aktivitas bermain skateboard. Anies juga meminta agar setiap orang yang melakukan kegiatan di luar rumah harus menaati protokol kesehatan COVID-19, termasuk pula saat bermain skateboard dengan memanfaatkan semua fasilitasnya dan bangun perasaan pertemanan dan persaudaraan. Jangan hanya bermain skateboard saja. Bung Fiji, saya terima kasih sore ini kita ngobrol. Di Jakarta alhamdulillah sekarang sudah lebih banyak skatepark. Nah, kita pengen teman-teman manfaatkan skatepark ini. Di situ kesempatan untuk interaksi, bikin kegiatan yang positif, ketemu sama teman-teman dari banyak tempat. Jadi bukan sekedar main skateboardnya, tapi juga pertemanan yang tumbuh di tempat ini. Dan kita pengen skatepark ini nantinya bisa membuat orang Jakarta merasa Jakarta buat semua. Karena kalau sudah main skateboard, lintas apapun ada di tempat itu. Dan silakan teman-teman, yang penting pesan saya, protokol kesehatan
ditaati. Silakan main skateboard, tapi masker jangan lewat, dipakai. Jaga jarak, dipakai. Jadi insya Allah dengan begitu, mainnya dapat, sehatnya juga dapat. Pokoknya teman-teman, nikmati Jakarta, manfaatkan semua fasilitasnya, bangun perasaan pertemanan, persaudaraan. Insya Allah Jakarta terasa sebagai kota buat semuanya. Gitu ya. Nah, sementara itu, pemirsa, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria menegaskan trotoar justru tidak boleh digunakan untuk bermain skateboard. Dijelaskan Ariza, Pemprov DKI telah menyiapkan lokasi khusus untuk mengakomodir kegiatan tersebut. Ya, ini mungkin perlu lebih dijelaskan kali ya, karena tadi Pak Anies sempat bilang bahwa di trotoar boleh, tapi kemudian wakilnya Pak Ariza justru tidak boleh. Tapi kalau saya pribadi, saya cenderung ke Pak Ariza ya, bahwa kalau bisa jangan di trotoar lah, karena biar bagaimanapun itu kan jalan umum buat orang berlalu lalang begitu. Ya meskipun lagi sepi, tapi kan kita nggak tahu siapa yang akan melintas begitu. Makanya tadi penting buat Pemprov DKI untuk menyediakan tempat-tempat skatepark dan sebagainya. Gelanggang-gelanggang itu, gelanggang remaja itu kemudian diaktifkan kembali. Saya lihat di daerah Blok M itu ada gelanggang remaja yang sekarang sebetulnya nggak terlalu banyak dipakai. Mungkin itu perlu diaktifkan lagi sehingga kemudian teman-teman skateboarder dan juga ya teman-teman lain ini bisa terakomodir begitu hobinya untuk bermain skateboard, atau mungkin yang kemarin tuh kita sempat bahas parkur itu juga mungkin bisa disediakan tempat-tempatnya. Nah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta Arifin mengaku akan menegur anggotanya yang dinilai bertindak berlebihan saat menertibkan pemain skateboard di trotoar sekitar Bundaran Hotel Indonesia pada Rabu lalu. Arifin berjanji akan mengevaluasi anggotanya jika terjadi tindakan berlebihan dalam melakukan tindakan penertiban. Ya, itu tadi komentar dari Kasatpol PP DKI Jakarta. Mungkin ini ya, seperti yang saya bilang tadi, juga jadi introspeksi buat semua pihak, begitu termasuk dari Kasatpol PP sendiri. Kalau memang ada insiden-insiden seperti ini, bagaimana cara menertibkannya yang humanis begitu ya, sehingga tidak terjadi friksi-friksi di masyarakat.